Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-9 sampai ayat yang 13. Ada seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia adalah seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Ayat 11. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri, mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Ayat 13, Simon sendiri juga percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Oke, shalom, selamat malam. Ayat yang baru kita baca adalah peristiwa pada waktu itu seorang rasul yaitu Filipus menyampaikan firman Tuhan di kota Samaria. Dan di sana Filipus melakukan banyak perkara gitu ya. Banyak mujizat yang terjadi, banyak orang bertobat oleh pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Filipus. Dan cerita tadi dikisahkan tentang seorang yang bernama Simon yang adalah seorang tukang sihir. Dan di sana dikatakan bagaimana Simon ini dianggap orang sebagai utusan Allah, sebagai kuasa Allah yang maha besar, dikatakan seperti itu. Banyak orang mengikuti Simon ini, dan orang takjub dengan semua sihir yang dilakukan oleh Simon. Dibilang laki-laki besar maupun kecil, semua mengikut pada Simon ini. Gitu ya. Tetapi kemudian pada waktu Filipus ke sana memberitakan Injil dan orang percaya, banyak orang kemudian akhirnya bertobat dan percaya kepada pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Filipus tentang kerajaan Allah dan tentang Yesus Kristus, dan akhirnya mereka dibaptis. Gitu ya. Hal yang sama juga terjadi pada Simon si tukang sihir ini. Dia akhirnya menjadi percaya dan kemudian dia dibaptis, dan dia setiap hari bersama-sama dengan Filipus, dia mendengarkan semua pemberitaan Filipus, dan dia menjadi takjub dengan semua tanda-tanda dan mujizat yang dilakukan oleh Filipus. Gitu ya. Di sini kita melihat tentang satu gambaran seorang tukang sihir, seorang yang melakukan praktek sihir di satu kota Samaria yang membuat banyak orang takjub. Dan kemudian berkat pemberitaan dari Filipus, orang ini bertobat. Sepintas selalu kita melihat satu kisah yang bagus, bagaimana seorang tukang sihir yang punya popularitas yang sangat dikagumi oleh orang Samaria, yang membuat banyak orang Samaria menjadi takjub dan kagum dengan semua yang dia lakukan. Akhirnya orang ini bertobat setelah mendengar pemberitaan firman Tuhan dari Filipus. Gitu ya. Tetapi kalau kita lanjutkan ceritanya, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan, gitu ya. Di balik segala sesuatu yang bagus tentang Simon ini, bagaimana dia akhirnya bertobat dan percaya, ternyata kemudian waktu itu Filipus mengundang rasul-rasul dari Yerusalem untuk menumpangkan tangan supaya mereka penuh Roh Kudus, supaya orang-orang ini penuh Roh Kudus. Gitu ya. Dan kemudian Simon ini melihat bagaimana rasul-rasul seperti Petrus menumpangkan tangan dan orang-orang penuh Roh Kudus. Dan kemudian Filipus ini kepingin supaya dia bisa mendapatkan popularitas yang lama, supaya orang juga menjadi kagum seperti sama kepada dia seperti dulu. Maka dia mencoba menawarkan uang kepada Simon Petrus supaya kepadanya diberikan kuasa supaya bisa menumpangkan tangan untuk orang-orang penuh Roh Kudus. Kita lihat saudaraku, ayatnya saya loncat ke ayat yang ke-19. Dikatakan seperti ini, dalam ayat 19, mulai ayat 18 mungkin. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Jadi waktu itu Filipus mengundang rasul-rasul dari Yerusalem, Simon Petrus dan teman-temannya untuk mendoakan menumpang tangan orang-orang Samaria yang saat itu sudah dibaptis dan percaya. Dan kemudian mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan Simon itu melihat bagaimana rasul-rasul ini menumpangkan tangan dan orang-orang penuh Roh Kudus. Dan kemudian dia menawarkan uang. Dan ayat 19 dikatakan, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Gitu ya. Dan kemudian itu dihardik di ayat 20 oleh Simon Petrus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uangmu. Gitu ya saudaraku. Dari sini ada satu hal yang baik, ada satu pelajaran yang bagus yang kita lihat dari seorang yang sebelumnya mendapat popularitas, seorang yang sebelumnya dikagumi oleh orang-orang Samaria yang membuat orang takjub, laki perempuan mengikut dia. Gitu ya, yang tadi adalah Simon, seorang tukang sihir tadi. Dan pada saat dia sudah bertobat, dia sudah percaya, dia sudah dibaptis.
karena pemberitaan yang dilakukan oleh Filipus. Tetapi pada saat dia melihat rasul-rasul dari Yerusalem menumpangkan tangan dan orang penuh Roh Kudus, keinginan dalam hatinya untuk memperoleh prioritasnya kembali itu tetap ada. Simon si tukang sihir ini tidak pernah melepaskan diri dari keinginan hatinya untuk dikagumi, dari keinginan hatinya untuk mendapat popularitas di depan orang-orang di Samaria, seperti yang dia pernah peroleh sebelumnya. Dan pada saat dia melihat bagaimana Simon Petrus menumpangkan tangan dan orang penuh Roh Kudus, dia mencoba menawarkan uang kepada Petrus untuk berkata, berikan padaku kuasa, supaya aku bisa menumpangkan tangan dan orang-orang penuh Roh Kudus. Gitu ya. Dia berpikir bahwa dengan dia memberikan uang, kemudian Simon Petrus bisa memberikan padanya kuasa supaya dia bisa menumpangkan tangan. Sehingga dengan demikian pada saat dia menumpangkan tangan dan orang penuh Roh Kudus, si Simon tukang sihir ini bisa merasa bahwa dia setara atau sejajar dengan rasul-rasul yang datang dari Yerusalem. Dan dengan demikian dia akan dikagumi seperti dia dulu dikagumi. Jelas aku, ini menjadikan satu gambaran tentang seseorang yang walaupun dia sudah bertobat, walaupun dia sudah menerima Tuhan, walaupun dia sudah memberi diri dibaptis, ada satu ego dalam dirinya untuk dia tetap ingin menjadi yang utama. Ada satu ego dalam dirinya untuk dia tetap menjadi satu pribadi yang dikagumi oleh orang-orang. Walaupun pada waktu itu tentunya konteksnya lebih pada orang-orang percaya. Bagaimana Simon si tukang sihir ini dalam lingkungan orang percaya biar dia tetap dianggap sebagai yang utama. Karena itu dia bisa menumpangkan tangan untuk orang penuh Roh Kudus seperti rasul-rasul dari Yerusalem. Gitu. Dan dia tidak menyadari bahwa itu semua karunia Allah. Dia menawarkan uang pada Petrus supaya dia diberikan kuasa untuk itu. Gitu ya. Pelajaran yang bagus yang kita ambil dari cerita ini adalah tentang bagaimana orang yang walaupun dia bertobat, keinginan dalam hatinya untuk mempunyai satu kuasa, keinginan dalam hatinya untuk mempunyai satu popularitas dan dikagumi orang, itu tidak pernah luntur, itu tidak pernah hilang. Dia selalu berpikir bagaimana dia tetap dikagumi orang, bagaimana dia tetap dikagumi, ditakjub oleh orang-orang, cuman tentunya dalam lingkungan yang berbeda. Sekarang dalam lingkungan orang percaya. Dulu dia melakukan sihir dan orang takjub kepada dia. Sekarang dia berpikir, oh saya mau melakukan seperti itu, cuman dengan menumpangkan tangan dan orang juga takjub pada dia. Tujuan dia semata-mata supaya orang-orang Samaria tetap mengagumi dia. Gitu ya. Nah ini sesuatu yang kita bisa perhatikan bahwa banyak kali dalam kehidupan kita, ada orang-orang yang memang pada dasarnya, orang tuh suka dalam satu posisi di mana dia dikagumi, dia menjadi yang utama, dia yang paling dihormati, dia yang paling diikuti. Gitu ya, seakan-akan dia menjadi sentral dari segala sesuatunya. Dan itu membuat seseorang walaupun dia sudah bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tetap ada keinginan dalam hatinya untuk menjadi yang utama. Tetap ada keinginan dalam hatinya untuk menjadi tokoh yang paling utama, yang paling diperhatikan, yang paling dikagumi, yang paling menentukan segala sesuatu. Gitu ya. Dan tanpa sadar Simon penyihir itu tetap begitu. Dan itu tuh dihardik oleh Petrus dan katakan, binasalah kamu dengan segala uangmu. Kamu berpikir bahwa kamu bisa membeli karunia Allah dengan uangmu. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang baik buat kita semua. Mari kita semua pada saat kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, jangan berpikir lagi tentang keakuan kita, jangan berpikir lagi tentang sesuatu yang ingin kita capai demi nama besar kita, tapi belajar kita merendahkan diri kita dan biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Gitu ya. Di dalam Lukas 14 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini prinsip dalam firman Tuhan. Semakin seseorang meninggikan diri, maka Tuhan akan terendahkan. Tetapi apabila seorang merendahkan diri, maka dia akan meninggikan pada waktunya. Jelas, saudaraku? Dalam ayat yang lain, dalam Petrus, 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jelas, saudaraku, pertobatan bukan berarti hanya sekedar kita berubah dari kehidupan lama kita menjadi kehidupan yang baru. Pertobatan bukan hanya berarti kita meninggalkan dosa-dosa kita, tapi pertobatan juga berarti kita meninggalkan keegoan kita. Pertobatan juga berarti kita meninggalkan rasa ingin dikagumi, rasa ingin dihormati, rasa ingin menjadi tokoh yang utama. Pertobatan berarti kita menanggalkan keberadaan diri kita, dan biar segala sesuatu hanya Allah yang nampak. Dan biar nama Tuhan ditinggikan dalam semua kehidupan kita. Jelas, saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.